Hai guys, kembali bertemu lagi dengan saya Lim Ferrando. Saya hari ini akan menjelaskan apa yang disebut sebagai PSAK, Penyajian Laporan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, kita selanjut. Nah, agenda hari ini kita akan menjelaskan apa tujuan, ruang lingkup, apa itu laporan keuangan, struktur dan isi, ilustrasi seperti apa dalam standar akuntansi keuangan itu. Nah, pertama kita harus mengetahui tujuan PSAK. Kita ngapain belajar PSAK itu? Pertama, dasar-dasar bagi pengajian laporan keuangan itu bertujuan umum, General Purpose Financial Statements, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Jadi pernyataannya ini mengatur itu ada persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Ruang lingkup. Jadi ada dua. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang disebut sebagai SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Jadi tujuan laporan keuangan itu apa? Tujuan laporan keuangan, kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu adalah sesuatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kelangan penggunaan laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi kita sebagai pembaca dapat membaca dengan tepat dalam laporan keuangan kita. Tujuan laporan keuangan itu besar. Jadi laporan keuangan itu menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang terpercaya pada mereka. Jadi dalam laporan keuangan itu menyajikan informasi apa saja. Ada seperti aset, liabilitas, atau yang disebut sebagai kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban untuk keuntungan, kerugian, kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Jadi dalam laporan keuangan kita dapat baca dengan banyak. Nah, laporan keuangan yang terlengkap itu terdiri dari apa saja? Laporan keuangan, posisi keuangan yang disebut sebagai neraca pada akhir periode. Kedua, laporan laba rugi komprehensif selama periode yang dapat membaca laporan itu rugi atau untung. Laporan perubahan ekuitas selama periode perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan arus kas selama periode, yaitu laporan yang melakukan pengeluaran dan pendapatan uang itu dari mana, catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan, kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Jadi manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik umum itu ada dua, yaitu pertama penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK yaitu standar akuntansi keuangan yang menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK. Lalu kelangsungan usaha laporan keuangan ini disusun secara berdasarkan asumsi kelangsungan usaha mengungkapkan fakta sehingga terjadinya pelanggaran asumsi. Jadi pada saat ada pelanggaran asumsi itu ada dari laporan keuangan kita dapat membaca dengan langsung. Terus ada dasar akrual.
akrual, material, dan agregisasi. Saling hapus artinya jadi tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan pada sesuatu hal. Jadi nggak boleh saling menghapus PSAK-nya. Frekuensi laporan itu dilakukan secara bacanya secara tahunan. Informasi komparatif itu dilakukan untuk membandingkan periode sebelumnya dan sekarang. Konsistensi penyajian, yaitu melakukan penyajian dan klasifikasikan penggunanya. Nah, pertama, kita datang ke laporan pertama, yaitu laporan posisi keuangan atau nama lainnya neraca. Nah, nama menjadi laporan posisi keuangan, yaitu nama lainnya neraca, itu ada tambahan. Tambahannya neraca untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Jadi perubahan-perubahan definisi seperti kewajiban, sekarang yang disebut sebagai liabilitas, dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali atau nama lainnya non-controlling interest. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba, bukan sebagai pengurangan laba atau yang disebut sebagai laporan laba rugi, laporan keuangan, consolidation, besar laba rugi, laba kerugian, laporan keuangan awal periode dari periode sajian untuk penyajian retroaktif. Ada minimum line item penyajian neraca itu ada 5. Ada properti investasi, provisi, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset yang dimiliki oleh untuk dijual, dan lain-lain. Lalu urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1. Aset tidak lancar. Perbedaannya itu gimana? Ini contohnya. Nah, dalam PSAK 1 itu aset lancar itu di atas. Adanya liabilitas jangka pendek dan aset pendek atau aset lancar. Aset tidak lancar itu yang menampilkan artinya liabilitas jangka panjang, ekuitas, hak non-pengendali, ekuitas yang lebih tinggi dan lain-lain. Sedangkan IAS 1 itu aset tidak lancar yang tidak di atas, aset lancar itu yang di bawah. Laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan disebut sebagai relevan. Pembedaan aset lancar dengan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang ditampilkan pada laporan posisi keuangan. Pajak gangguan tidak boleh diklasifikasi sebagai jangka pendek. Pos dalam laporan. Jadi dalam penyajian aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek dengan liabilitas jangka panjang itu sebagai klasifikasi yang terpisah loh. Tidak boleh digabung. Jadi kita dapat membaca secara pisah-pisah dalam suatu laporan. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset liabilitas jika nilainya 3. Jadi perlu waktu selama 12 bulan atau setahun. Nah, sekarang kita masuk sebagai aset lancar. Aset lancar itu klasifikasi jika ada 4. Mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Jadi memiliki aset untuk ditujuan untuk diperdagangkan, diharapkan untuk dijual. Mengharapkan merealisasikan aset dalam waktu 12 bulan setelah perlaporan. Jadi semampunya cepat-cepat aset kita itu dapat dikeluarkan dengan cepat. Kas atau setara kas PSAK 2 yang menjelaskan laporan kas kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Ini ada catatan kecil, entitas mengklasifikasi aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Nah, ini contoh salah satu aset lancar yang saya tampilkan.
PT yang saya gunakan yaitu PT Indofood Sukses Makmur. Ini menjelaskan bahwa adanya laporan posisi keuangan tentang aset lancar. Nah, dari sini kita dapat melihat aset lancar itu ada kas, investasi jangka pendek, piutang, lalu usaha, persediaan, uang muka, pajak, dan lain-lain. Itu termasuk aset lancar. Dan selanjutnya adalah aset tidak lancar yang berasal dari PT Indofood Makmur Jaya. Seperti kayak tadi, PT Indofood, aset tidak lancar itu seperti aset tetap atau susah digunakan. Aset tetap itu termasuk aset tidak lancar. Lalu kita dapat melihat ada aset tidak investasi dalam jangka panjang, aset tetap, biaya yang diunggulkan, aset tidak berwujud, biaya yang dibayar muka dalam jangka panjang. Pokoknya aset yang jangka pendek itu termasuk aset tetap, aset lancar, aset tidak lancar itu aset tetap kayak gedung, mesin, peralatan, dan lain itu termasuk aset tidak lancar. Liabilitas lancar. Klasifikasi liabilitas lancar jika ada 4 juga mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan untuk diperdagangkan. Jadi liabilitas itu tujuan untuk diperdagangkan lakukan jual beli. Liabilitas tersebut jatuh tempo dalam diselesaikan dalam waktu jangka panjang 12 bulan setelah periode perlaporan. Maksimal 12 bulan. Sebaiknya. Tidak, jadi liabilitas yang lancar tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode perlaporan. Jadi sebaiknya dilaksanakan atau dilanjutkan selama 12 bulan. Stop. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk terdalam kategori tersebut dapat sebagai liabilitas jangka panjang atau lebih dari setahun. Liabilitas atau nama lainnya kewajiban yang sudah tidak digunakan, liabilitas keuangan yang dibiayai kembali akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode perlaporan diklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek dan jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Kedua, pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal perlaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Nah, ini salah satu contoh liabilitas dalam waktu jangka panjang walaupun jangka pendek pada PT Indofood Sukses Makmur. Liabilitas jangka pendek yaitu waktunya dalam 12 bulan atau setahun. Liabilitas jangka panjang itu lebih dari setahun biasanya. Kita dapat melihat jangka panjang ada terlebih disebut jangka panjang liabilitas sewa, jangka pendek itu utang pajak, utang sewa yang dilakukan pada waktu setahun. Kita dapat lihat sedikit-sedikit tersebut di sini. Ini PT Indonesia Sukses Makmur Indofood pada tahun 2023. 31 Desember, 30 September, ini ada perbedaan, ada yang sebagian sudah dilunaskan, sebagian ada yang belum, ada yang tambahan liabilitas, ada yang tidak. Nah, kita masuk selanjutnya. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif itu juga ada banyak isinya. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Jadi ada melakukan laba rugi, ada pendapatan dan kerugian. Laba dialokasi untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat jika disaksikan berdasarkan fungsi. Ada pengungkapkan berdasarkan sifat penyajian pos luar biasa tidak diperkenalkan lagi. Minimum line item itu ada 5. Ada pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan, komprehensif, dan lain-lain. Laporan laba rugi komprehensif itu disebut sebagai perubahan aset atau liabilitas yang tidak mengaruhi pada laba, memperoleh laba pada periode rugi. Di dalam sini ada selisih revaluasi aset tetap,
perubahan nilai investasi available for sales, dampak transaksi laporan keuangan dalam dua laporan, yaitu laporan laba sebelum laba komprehensif dan laporan laba komprehensif dimulai dari laba atau rugi bersih. Di sini ada minimum line item laba atau rugi komprehensif, ada pendapatan dari isi-isinya ada apa saja, ada pendapatan, ada biaya keuangan, terus ada bagian laba rugi dari entitas asosiasi dari joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak operasional yang dihentikan, keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui. Dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya atau penjualan pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan jangka rangka operasional yang dihentikan. Laba rugi, setiap komponen komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat, jumlah dalam huruf, bagian, pendapatan komprehensif lain, sampai selesai. Next. Informasi dalam laporan laba rugi komprehensif itu ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebabnya itu ada banyak, seperti penurunan nilai persediaan atas aset tetap, restruktur atas aktivitas-aktivitas suatu entitas untuk setiap liabilitas, diestimasi atas biaya restrukturasi, pelepasan aset tetap, pelepasan investasi operasional yang dihentikan, penyelesaian yang litigasi, pembalikan liabilitas diestimasi lain. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi bersifat berdasarkan sifat atau fungsi dalam entitas. Jadi ada operasional, ada sebagian yang operasional yang dilakukan secara untuk kantor-kantor, ada dilakukan untuk melakukan jual beli. Nah, seperti beban secara sifat, ini kita dapat melihat berdasarkan faktor historis atau industri. Klasifikasi berdasarkan sifat yang lebih mudah, tidak perlu menggunakan beban-beban menurut fungsi. Contohnya pendapatan, ada beban bahan baku, beban imbalan kerja, bahan penyusutan, beban-beban lain-lain itu dapat sebagai beban sifat. Next, ini adalah beban fungsi. Minimal biaya penjualan berdasarkan periode berfungsi secara terpisah dari beban lain. Contohnya, ada administrasi, beban lainnya, beban laba sebelum pajak, beban penjualan. Setelah klasifikasi berdasarkan fungsi harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban penyusutan, amortisasi, imbalan kerja. Nah, ini contoh laporan laba rugi komprehensif yang ditampilkan pada PT Makmur, Sukses Indofood. Kita dapat melihat ada penjualan neto, beban pokok penjualan atau yang lainnya HPP. Terus di sini ada beban penjualan, beban umum administrasi seperti beban laba rugi. Lalu laba usaha ada pengurangan sampai periode berjalan, penghasilan, total laba komprehensif periode penjualan, lalu sampai laba per saham yang dapat didistribusi kepada pemilik. Jadi prosesnya laporan laba rugi komprehensif itu banyak ya, dari atas yang penjualan neto sampai laba komprehensif yang jalan didistribusi pada saham-saham tersebut, para pemegang saham. Nah, langsung kepada selanjutnya, yaitu laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan ada perubahan total laba rugi komprehensif selama sesuatu periode yang diatribusi kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penggarapan retrospektif.
Rekonsilisasi antara saldo awal, akhir, periode yang timbul dari laba kos, pendapatan, komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Jumlah dividen kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini contohnya perubahan ekuitas. Jadi, kita dapat melihat ini ada perbandingan loh. Perbandingan dari tahun 2022 sama 2023 kita dapat melihat di sini. Nah, 2022, 2023, apakah ada perubahan ekuitas atau perubahan modal dari tahun lalu sampai sekarang? Apakah ada? Kita dapat melihat dari laporan tersebut. Next, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Apa yang dinyajikan dalam catatan atas laporan keuangan? Dari dalam laporan ini menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi dasar pengukuran, kebijakan relevan, asumsi dalam estimasi, lalu mengungkapkan informasi yang disyaratkan sebagai SAL, yaitu standar akuntansi laporan laba rugi, yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Lalu juga memberikan informasi yang tidak disajikan dari bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Jadi ini catatannya lebih penting untuk menjelaskan secara detail apa laporan ini menjelaskan apa. Jadi laporan laba rugi, laporan kas ini kepada siapa, pemegang saham itu dipegang oleh siapa, itu dimasukkan sebagai catatan atas laporan keuangan. Sepanjang praktis, penyajian atas catatan laporan keuangan dilakukan secara sistematis, membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi berhubungan dalam catatan tersebut. Pengungkapkan lain, jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan, jumlah dividen preferen yang diakui, pengungkapan berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasi bersama LK. Domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor, dan lokasi utama kantor, ketenagaan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha bagi entitas yang dimulai umur terbatas, informasi tentang umur entitas. Nah, ini adalah contoh-contoh laporan catatan atas laporan keuangan. Jadi entitas anak-anak itu pada siapa saja, lalu dengan secara detail catatan-catatan atas utang usahanya itu dari siapa kepada siapa, waktunya kapan saja, lalu beban-bebannya, liabilitas, imbalan kerja itu terdiri dari apa saja. Kita dapat lihat dengan jelas dari catatannya. Lalu ini ada kas, setara kas. Jadi kasnya itu kita berasal dari mana saja? Dari PT Bank Sentral, lalu BCA, dari mana saja kita dapat melihat kas. Lalu ini ada apa lagi? Ada piutang usaha, kita berasal dari mana saja. Bidang usahanya kita dapat jelas. Lalu ini ada persediaannya. Jadi kita persediaannya secara jelas itu ada apa saja. Catatannya kita dapat melihat. Investasi jangka panjang, kita melakukan investasi jangka panjang pada siapa saja. CMAA, VNPP, lalu IOS, lalu sewa yang kita lakukan, kita akan tampilkan dalam catatan juga. Jadi secara detail atau sistematis catatannya banyak ya. Aset tetap, secara aset tetap, catatan aset tetap, lalu aset tidak berwujud, utang bank jangka pendeknya itu diutangkan kepada siapa saja. Nah, ini referensi-referensi dan terima kasih. Sampai sini PSAK-nya saya jelaskan. Sekarang kita lanjutkan kepada selanjutnya. Kita akan langsung selanjutnya kepada aset tetap. Nah, di sini yang disebut sebagai depresiasi. Artinya apa? Artinya pada saat membeli suatu barang, membeli suatu peralatan, dia akan mengalami penurunan harga atau karena waktu-waktu tahun ke tahun produktivitas suatu
peralatan atau mesin akan lama-lama akan menjadi turun. Sehingga ini adanya namanya sebagai umur bermanfaat, lalu nilai harga, dan sisa harga. Jadi dalam soal ini kita menjelaskan dalam suatu peralatan akan mengalami depresiasi atau penurunan harga. Dan dalam waktu ini kita akan memanfaatkan seluruh nilai harganya dan setiap tahun kan nilai harganya akan turun. Kita akan menjelaskan dan mempraktekkan dalam sebuah soal. Nah, dalam soal tersebut, pada tanggal 1 Januari 2018, PT Kumoy Jamur membeli mesin untuk melakukan produktivitas untuk memproduksi jamur. Dan mesin ini saat dibeli, harga awalnya 20 juta. Dan mesin tersebut diharapkan memiliki waktu dimanfaatkan selama 4 tahun untuk memproduksi jamur sebesar 1000 kg. Dan setelah waktunya selesai, mesin ini diharapkan masih memiliki nilai sebesar 100.000. Nah, ini aktivitas produksi mereka pada 2018 300, 19 300, 2020 21 sebenarnya 200. Karena semakin lama mesin ini akan produktivitasnya umurnya akan semakin turun, akan semakin lemah. Soalnya itu berhitung penyusutan pada peralatan dengan metode garis lurus, aktivitas yunis, dan double declining di balance. Dan soal kedua, pada tanggal 1 Agustus 2018 membeli peralatan yang sama, menghitunglah dengan penyusutan metode garis lurus dan declining. Nah, ini soal pertama dengan secara gampang kita untuk membuat garis lurus, aktivitas unit, double balance. Artinya apa? Metode garis lurus. Jadi setiap tahun itu penurunannya secara turun-turun, secara lurus, garis lurus itu turunnya secara gimana? Nilai tahun ini masih sisa berapa nilai? Sedangkan tersebut, ini itu menjelaskan bahwa kita beli barang tidak mungkin dalam beli pada awal tahun. Mesti ada tengah-tengah kita beli. Nah, ini gimana cara hitungnya? Kita lanjutkan dalam prosesnya. Nah, harga barangnya tersebut awalnya segini, umur manfaat diharapkan memanfaatkan dalam 4 tahun, produksinya 1000, dan nilai sisa ini mulai pada tahun 2018 kita membeli. Kita dapat 2019, 2020, 2021. Kenapa? Karena 4 tahun, diharapkan 4 tahun, dari 2018 kita beli 1, 2, 3, 4. 2018, 19, 20, 21. Jadi 4 tahun. Biaya penyusutan, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya yaitu nilai awal atau nilai harga awal dikurangi nilai sisa. Ini artinya apa? Biaya penyusutan yaitu biaya yang dapat disusunkan. Biaya yang dapat dimanfaatkan atau dikurangi. Kenapa harus dikurangi 100.000? Karena kita harapkan barang tersebut masih nilai sisanya 100.000. Sehingga kita harus kurangkan 100.000 yang berartinya biaya tersebut yang dapat disusutkan atau biaya yang dapat disusutkan atau mengalami depresiasi. Rate-nya berapa? Kita dengan gampang secara hitung setahun 100% dibagi umur manfaat. Jadi 100% bagi 4 sebesar 25%. Semuanya sama, kita dapat masukkan. Dan ini rumusnya itu biaya penyusutan itu semuanya sama depannya. Karena biaya yang dapat dialami penyusutan itu 19 juta. Semuanya 19 juta. 9 juta 900. Itu adalah biaya yang dapat disusutkan atau biaya yang dapat berkurang. Mengalami penurunan harga setiap tahun. Penyusutan tahunan. Jadi ini artinya apa? Dalam 1 tahun itu mengalami turunan harga seberapa ya? Kita dapat hitung dengan cara biaya penyusutan atau biaya yang dapat disusutkan dikali dengan tahun ini. Atau dalam 100% bagi 4 tahun, 25%. Kita menemui bahwa 4.975. Akumulasi penyusutan itu apa? Jadi akumulasi penyusutan itu adalah jumlah penyusutan yang dicatat pada buku tersebut.
Nah, nilai bukunya gimana? Nilai bukunya kita dapat menghitung dengan cara harga awal yang kita beli, yaitu 20 juta, itu dikurangi. Dia mengalami penyusutan sebesar 4 juta. Jadi, setelah tahun ini, mesin kita masih harganya seberapa? Harganya masih sisa 15 juta. Setelah mengalami penyusutan atau keturunan harga. Nah, akumulasi penyusutan dengan rumusnya gimana? Penyusutan tahunan yang tahun lalu ditambah tahun sekarang. Itu menemui akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan itu bertambah, tambah secara bertahun-tahun. Dan ini akhirnya akan menjadi 100.000 karena nilai sisa. Ini rumusnya sama, ini dikali tersebut. Jadi ini dapat copy paste. Kenapa ini copy paste? Karena secara metode garis lurus itu penyusunan tahunannya itu pasti sama. Kenapa? Karena dia 4 tahun sudah dibagi dengan rata, setiap tahun nyusutannya segini, 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 pasti sama jadinya. Yang akumulasi penyusutan itu penambahan. Jadi tahun kemarin yang sudah dicatat ditambahkan penyusutan tahun ini. Dapat menghitung sudah mengalami berapa penyusutannya, sudah turun berapa harganya. Jadi ini tambah sama penyusutan tahunan ditambah akumulasi penyusutan. Dan nilai buku, caranya gimana? Nilai bukunya yang tahun lalu dikurangi tahun ini. Penyusutan tahunan sama rumusnya. Secara gampang, rumusnya satu lagi yaitu bisa mengurangi dari harga peralatan atau nilai awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, metode aktivitas unit ini artinya apa? Ini mengalami penyusutan secara produktif, produktivitas aktivitas. Jadi tahun ini mesin ini memproduksi berapa kilogram, kita menghitung dari situ lalu mengalami penyusutan. Jadi beda dengan metode garis lurus. Sama tahunnya ada 4 tahun, jadi kita copy langsung. Nah, aktivitas tahunan, cara menghitungnya gimana? Jadi, aktivitas tahunannya kita sudah nulis dari awalnya. Jadi tahun ini mesin ini memproduksi tes sebesar berapa? 2018, 2019 itu secara 300, 300, 20, 21, 200, 200. Jadi kita dapat nulis 300, 300, 200, 200. Ini artinya apa? Artinya mesin ini pada tahun ini memproduksi berapa kilo? 300 kilo. Setelah memproduksi 300 kilo, apakah mengalami penyusutan? Nah, benar, dia mengalami penyusutan sebesar berapa? Penyusutan per unit, jadi setelah memproduksi ini, dia kan akan mengalami penurunan harga karena mesinnya sudah berguna, sudah laku. Dan laku akan menurunkan harga lama-lama karena akan rusak dia, akan tidak berguna lama-lama, harganya akan turun. Sehingga kita perlu hitung. Dengan cara gimana? Dengan cara biasa harga penyusutan nilai awal dikurangi nilai sisa. Setelah itu dibagi dengan umur manfaat atau umur manfaat yang diharapkan 1000 kg. Sebesar 19.900 per unit. Jadi harganya setiap memproduksi satu unit, dia harganya akan turun. Rumusnya sama, aktivitas tahunan dikali dengan penyusutan per unit. Ketemu dengan harga tersebut, akumulasi penyusutan, secara gampang kita masukkan penyusutan tahunan. Nilai buku sama dengan rumus atas, nilai buku sama dengan nilai awal harga. Jadi mesin tersebut awalnya harganya berapa, mengalami penyusutan atau penurunan harga sebesar tahun ini 5.970. Ini sama semuanya. Jadi ini secara gampang. Ctrl C, Ctrl V.
Nah, ini rumusnya kali. Cara kali. Ctrl C, Ctrl V. Kita langsung tampilkan. Nah, akumulasi penyusutan ini setara tambahan. Jadi, tahun kemarin itu 5 juta. Tahun ini ada tambahan 4 juta. Kita tambah jadi 9 juta. Seperti rumus tersebut. Kita rumusnya hitung. Ini sama nilai buku yang tahun lalu dikurangi dengan penyusutan tahun ini. Nah, kita melihat bahwa akhirnya nilai buku kita sisanya 100.000. Nah, ini benar artinya. Ini balance atau. Nah, perbedaannya apa? Metode garis lurus, aktivitas unit sama double cleaning. Double cleaning dengan metode garis lurus bedanya apa? Bedanya itu rate-nya itu secara double. Jadi harusnya kan 100% dibagi 4. Karena 4 tahun, 25%. Nah, ini beda. Ini langsung 25% kali 2. Jadi 50% di sini. Semuanya 50%. Tahunnya sama, kita masukkan 2018 sampai 2021. Sedangkan nilai buku awal. Nah, ini bedanya dengan metode garis lurus itu biaya penyusutan. Jadi nilai awal dikurangi nilai sisa, yaitu biaya yang dapat disusutkan. Sedangkan metode double cleaning itu langsung nilai buku awalnya langsung dimasukkan. Kita masukkan yaitu 20 juta. Setelah itu penyusutan tahunan sama. Nilai buku awal dikali dengan double rate. Akumulasi penyusutan sama, kita mencatat penyusutan tahunan. Nilai buku ini 20 juta yang awalnya dikurangi dengan penyusutan tahunan. Nah, ini bedanya apa? Bedanya double planning balance itu dia menggunakan nilai buku awal yang telah disusutkan. Jadi bukan sama persis biaya penyusutan 19 juta semua. Beda. Ini dia akan mengalami penurunan harga. Jadi dari awal itu nilainya besar, tapi tambah lama tambah turun harganya penyusutannya. Dan kita menggunakan nilai buku yang setelah disusutkan 10 juta. 10 juta mengalami penyusutan 50% lagi. Berapa? Kita kali. Akumulasi penyusutan sama setara tambahan. Jadi ini kita dapat copy paste. Juta. Setelah mengalami penyusutan 5 juta, 2019 jadi 5 juta. Jadi 2020 kita menggunakan nilai buku awal apa? Nilai buku awal yang disusutkan tahun kemarin, bukan yang 20 juta. Karena dia sudah mengalami penyusutan. Ini sama dengan 5 juta dikurangi tahun ini penyusutannya 2.500.000. Nah, sampai terakhir ini ada perbedaan loh. Kalau double declining balance, kita caranya gimana? Nilai buku akhir pasti itu 100.000. Nah, setelah itu 100.000. Nah, gimana cara hitungnya? Dia akan melalui plugin. Plugin artinya itu kita harus menyesuaikan sendiri. Dengan caranya gimana? Caranya nilai awal terakhir yang tahun kemarin dikurangi dengan nilai sisa yang harusnya habis. Jadi tahun terakhir ini harusnya habis tinggal 100.000. Jadi tidak boleh habis. Jadi nilainya harus sisa 100.000. Jadi caranya dengan 2020, akhir tahun 2020 nilai sisanya dikurangi dengan 2021 yang tinggal sisa 100.000. Nah, ini akhirnya akumulasi penyusutannya 19.900. Jadi yang perlu di plug-in itu hanya saja double declining balance. Nah, selesai. Kita masuk soal parsial. Jadi artinya apa? Jadi penyusutan tersebut dibeli pada tanggal 1 Agustus. Artinya apa? Ini 1 Agustus, jadi artinya dia itu menggunakannya hanya 5 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Nah, 7 bulan lagi kemana? 7 bulan lagi digunakan pada 2022. Jadi ini harusnya 4 tahun. Tetapi karena tahun ini digunakan setengah.
Jadi setengah tahunnya digunakan pada tahun selanjutnya. Ini takutnya bingung, saya langsung tampilkan. Jadi ini 2018, 2019, 2020, 2021. Harusnya kan sampai 2021. Ini ada tambahan 2022. Kenapa? Karena kita 2018, kita belinya itu pada tanggal Agustus. Nah, 4 tahun. Jadi artinya kita hanya menggunakan 5 bulan saja. Nah, 7 bulannya lagi kemana? Kita akan tambahkan pada 2022. Jadi artinya dia akan habis pada 2022 bulan 1 Agustus, bulan Juli. Kenapa? Karena masih sisa 7 bulan. Jadi ini 3 tahun ini tetap. Sedangkan ini secara pisah. Jadi ini sama dengan 5/12. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan 5 bulan. Nah, ini 7/12. Kenapa? Karena kita masih ada sisa 7 bulan yang belum dipakai. Kita akan menggunakan pada 7 bulan masa depan. Biaya penyusutannya sama dengan 20 juta nilai awal, nilai harga awal, dikurangi nilai sisa karena itu adalah biaya yang dapat disususkan, biaya yang dapat digunakan. 100.000 kenapa tidak boleh digunakan? Karena ini diharapkan untuk sisa. Sama Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Lalu rate-nya kita menggunakan garis metode lurus, jadi artinya rate-nya tetap 25% semua. Penyusutan tahunan kita rumusnya sama, biaya penyusutan dikali dengan rate tahun ini. Sebesar ini, tetapi ada partial artinya jadi ini semuanya sama, kecuali partial itu beda. Partial itu akan mengalami tahunan partial atau yang digunakan sebagai 5 bulan. Jadi tahun ini tidak digunakan semua, tidak digunakan setahun, hanya digunakan 5 bulan. Jadi kita harus kali 5 bulan. Sisanya normal. Jadi ini normal. Ini itu normal secara sedangkan yang mengalami partial itu harganya akan dibagi. Jadi yang harusnya 4.975 dia akan mengalami pembagian, dibagi satu yang 5 bulan yang tahun ini, 5 bulan yang 7 bulan yang masih sisa itu akan diputarkan pada tahun 2022. Jadi ini 4.900 dikali dengan 5/12 karena hanya digunakan 5 bulan. Karena kan kita belinya Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hanya 5 bulan. Sehingga kita kali 5/12. Ini sama. Ini 7 bulan sisanya yang kita akan manfaatkan sehingga harganya segini. Akumulasi penyusutan rumusnya sama. Penyusutan tahun berjalan ditambahkan. Yang tahun ini ditambahkan yang pernah dicatat. Jadi yang pernah dicatat itu ditambahkan dengan ini. Tambahkan. Wow. Tambahkan. Nah, yang tahun kemarin akhirnya ditambahkan dengan penyusutan tahun ini. Harganya berapa nilai bukunya sisanya tersebut. Nilai buku dengan rumus sama, nilai buku awal dikurangi penyusutan tahun ini. Jadi dengan rumus gampang itu nilai buku awal, ada 2 cara. Nilai buku awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Atau kamu bisa menggunakan nilai buku yang terakhir dikurangi penyusutan tahun ini aja. Jadi ada 2 cara. Nah, kita dapat melihat nilai sisanya 100.000, jadi ini balance atau benar. Nah, rumus ini sama. Ini kita copy paste aja. Langsung 5/12. 5/12 sama 7/12. Karena, kenapa saya jelaskan tadi? Karena di 5 bulan itu digunakannya hanya 5 bulan, kan masih sisa 7 bulan. 7 bulan akan digunakan pada tahun depan. Nah, cara mengerjakan double cleaning, masih ingat? Tahunnya kita samakan.
Setelah itu nilai buku awal. Jadi ini tidak mengalami biaya penyusutan. Jadi ini langsung 20 juta. Double rate jadi 25% kali 2, 50%. Penyusutan tahunannya itu secara dikali. Karena ini hanya digunakan 5%, 5/12, jadi saya perlu kali tahun parsial, menunjukkan penyusutan tahun yang berjalan. Tahun ini hanya digunakan segini penyusutannya, nilai bukunya sama. Nilai buku jadi 20 juta, dikurangi tahun yang akan terjadi. Nah, ingat ini tidak ada biaya penyusutan, jadi semuanya langsung mengalami penurunan. Jadi kita menggunakan nilai buku yang setelah disusutkan, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C. Nah, setelah itu kita masukkan, kan ini double declining. Declining artinya menggunakan nilai nilai buku yang setelah mengalami penyusutan tahun lalu. Kita lihat dengan rumus ini, langsung. Nah, jangan lupa, karena ini double declining, tahun terakhir akan mengalami penyusutan. Dan ini sisanya pasti 100.000. Dengan rumusnya gimana? Rumusnya itu yang tahun terakhir, bulan terakhir, dikurangi dengan 100.000. Nah, ini akan balance menjadi 100.000. Nah, ini adalah rumus cara mengerjakan depresiasi atau metode garis lurus, aktivitas unit, dan double declining balance. Jadi keuntungannya itu garis lurus secara turun. Artinya sama semuanya setiap tahun akan mengalami penyusutan yang harganya sama 25, 25, 25, 25. Sedangkan double declining itu 50%. Tapi biaya penyusutannya itu mengikuti nilai buku awal. Jadi nilai buku awal setelah dikurangi penyusutan dikali 50% lagi, 50% lagi dengan ini. Jadi keuntungannya apa? Depannya itu berat, sedangkan tambah belakang tambah ringan. Aktivitas unit itu sesuaikan dengan aktivitas atau produktivitas yang telah kamu produksi. Nah, dengan kita dapat melihat gini cara hitungnya, dan terima kasih. Ini saya menyelesaikan, saya mundurkan diri. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya, dan semoga bermanfaat. Thank you.